Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan, segenap para asatid, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, semua yang hadir, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian subuh hari ini, saya akan menyampaikan judulnya 8 macam amalan-amalan yang menyelamatkan. Mengambil suratnya itu adalah surat nomor 25, surat Al-Furqan, dimulai dari ayat 63. Suratnya surat 25 surat Al-Furqan, ayatnya ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yaquluna Rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ila akhiril ayat. Hadirin yang mohon maaf, yang bawa handphone bisa dibuka aplikasi Qur'annya, yang bawa mushaf juga silahkan. Jadi kita sama-sama ngaji. Suratnya tadi saya ulangi, surat Al-Furqan dimulai dari ayat 63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Allah sayangi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir termasuk hamba-hamba yang Allah sayang. Cirinya itu atau tandanya, yang pertama, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati bahasa Arabnya tawadu. Jadi orang yang disayang Allah atau amalan yang bisa menyelamatkan, yaitu punya sifat yang rendah hati, punya sifat yang tawadu. Nah sekarang pertanyaannya,
Orang yang rendah hati itu tandanya apa saja? Ayahanda, ada kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nama kitabnya Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Di kitab itu disebutkan ciri-ciri orang yang tawadu. Yang pertama, dia orang yang ruka'an sujada, yang selalu ruku dan sujud. Jadi siapa yang menjaga ibadah sholatnya, maka yakinlah mereka orang-orang yang rendah hati. Karena mereka merasa hamba Allah yang bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Justru sebaliknya, mohon maaf, yang tidak ruku dan sujud itu lawan kata dari rendah hati. Kemudian yang kedua, orang yang rendah hati itu yang dia selalu mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah, yaitu orang yang selalu berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak pernah meminta atau tidak pernah berdoa kepada Allah, yaghdab alaih. Allah itu membenci, artinya tidak suka. Karena sedikit di hatinya itu pasti ada kesombongan. Karena dia merasa bahwa apa yang didapatinya itu semuanya hasil kerja keras. Padahal kalau kita boleh jujur, yang kita hasilkan dari kerja keras itu cuma 50%. 50%-nya itu adalah rahmat dan pemberian Allah yang amat besar. Jadi kalau bukan karena Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Makanya tadi imam sholat subuh kita menutup dalam doanya itu dengan kalimat yang indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kemudian yang ketiga, tanda orang yang rendah hati itu di surat Ali Imran surat nomor 3, adanya di ayat 190 sampai 194. Yaitu orang yang selalu banyak memohon ampun kepada Allah. Nanti sambungan ayat ini di surat 51, yaitu surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai ayat 17. Salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang rendah hati itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Dia banyak memohon ampunan kepada Allah di waktu menjelang subuh. Ashar itu jamak dari sahur. Jadi sebelum subuh dia banyak memohon ampunan kepada Allah. Mohon ampunannya, istighfarnya banyak model bacaannya. Nanti ayahanda, ibunda bisa lihat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Istighfarnya itu bisa astaghfirullahaladzim, bisa ditambahin astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau bisa mengambil dari surat 40 surat Ghafir ayat 5 sampai ayat 6. Yang ini ada di dalam hadis Nabi dalam kitab Sahih Muslim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bahkan untuk jumlah bacaannya Rasulullah menyebutkan mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jadi sebelum subuh biasakanlah, mudawamahkanlah membaca kalimat tasbih tersebut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalimat itu adalah kalimat tasbih. Kalimat itu kalimat pujian, dan kalimat itu juga kalimat istighfar. Baik hadirin yang dirahmati Allah,
Jadi kembali lagi kepada tema 8 golongan orang yang disayang Allah atau 8 amalan yang disayang Allah. Yang pertama, orang yang punya sifat rendah hati. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang lain menyatakan sesuatu yang tidak baik akan dirinya, dia tidak membalasnya. Tapi kalaupun dia membalas, balasannya satu, salama. Dia mendoakannya. Dihina, direndahkan, dicaci sekalipun, dia menjawabnya dengan doa. Makanya ini agak jauh nanti contohnya. Dan saya harus minta maaf, bukan membandingkan satu nabi dengan nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam itu pernah membaca doa lantaran menghadapi umatnya yang bermacam-macam punya karakternya. Saking dongkolnya, mungkin begitu ya bahasa kasarnya, saking udah gak kuatnya umatnya, sebagian itu melawan dan sebagainya, menentangnya. Kemudian doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Itu kalau diterjemahkan, wahai Allah, binasakan mereka semua, jangan kasih hidup. Kalaupun mereka dibiarkan hidup, keturunannya pun sama seperti sifat-sifat bapak-bapaknya. Itu kan doa agak serem tuh. Jadi minta dibinasakan semua. Walaupun doa itu ada di dalam Al-Quran, tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca doa itu. Ketika beliau disakiti, beliau masuk ke kota Taif untuk menyampaikan risalah Allah. Orang-orang Taif justru sebaliknya, bukan menerima, tapi menyakiti, memerangi Nabi. Sampai dalam sejarah itu di kitab Nurul Yakin, Nabi sampai tanggal punya giginya, betisnya sobek, artinya beliau disakiti. Pada saat beliau tersakiti, tanda kutip, yang marah banget itu adalah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril gak punya hawa nafsu. Tapi hari itu dia turun mendatangi Rasulullah hanya untuk minta satu. Nabi mengiyakan saja bahwa orang-orang Taif yang begitu jahat kepada engkau wahai Rasulullah, aku akan uruk dengan Jabal Uhud. Nabi tersenyum sambil berkata, wahai Jibril, aku diutus bukan untuk melaknat. Aku diutus bukan untuk membinasakan. Tapi aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Seandainya doaku hari ini diijabah oleh Allah, maka doaku bukan umpatan, bukan sumpah, bukan hardikan, bukan minta balas dendam. Doaku cuma satu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka berlaku seperti itu lantaran mereka belum kenal siapa diriku. Jadi dakwah Nabi itu jangka panjang. Kalau orang tuanya tidak menerima, Nabi sabar menunggu anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak menerima, Nabi sabar menunggu cucu-cucunya. Kalaupun belum dapat juga, Nabi tetap bersabar. Yakin di antara keturunan mereka pasti ada yang Allah kasih hidayah. Karena kan urusan hidayah Allah yang punya kuasa. Ana muballigh, kata Nabi. Saya cuma menyampaikan, wallahu yahdi. Adapun hidayah datangnya dari Allah. Makanya siapa yang sangka ayahanda, Abu Lahab, Abu Jahal itu kan benci dan menjadi musuh Nabi terbesar.
Tapi di antara keturunannya ada anaknya namanya Ikrimah. Ternyata Ikrimah menjadi pembela Nabi. Jadi kita nggak tahu, wilayah hidayah itu ranahnya Allah. Masa depan itu ranahnya Allah. Tugas kita hanya mendoakan. Dengan cara dakwah Nabi seperti itu, makanya yang senang, yang mengikuti Nabi itu makin bertambah dan makin bertambah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Seandainya, maaf, Nabi itu berlaku kasar atau tidak santun, walaupun ajakannya ajakan kebenaran, maka orang itu akan lari daripada Nabi. Makanya Nabi itu betul-betul dalam dakwahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, mengedepankan akhlak yang mulia. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan amalan ibadah ritual. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Hamba yang disayang Allah, amalan yang menyelamatkan itu, jika kita tidur tadi malam tuh, taruhlah jam 9 kita tidur, jam 4 kita harus bangun karena subuhan. Nah dari jam 9 sampai jam 4, dalam ayat ini jangan dihabiskan semuanya untuk tidur. Walaupun hukumnya tidak wajib, sunnah muakkad. Apa itu? Yabituna li rabbihim. Dia sempatkan untuk bangun, ruku dan sujud, maknanya adalah sholat tahajud. Makanya sambungannya ke surat 17, surat Al-Isra ayat 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan hendaklah setiap malam yang kita lewati, sekali lagi saya ulangi, hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkad, biasakan untuk bangun walaupun cuma 2 rakaat. Karena janji Allah langsung di ayat itu, Allah gandengkan, nggak pakai nunggu ayat berikutnya. Siapa yang menjadi penggemar tahajud, siapa yang dawam tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu kan asal katanya mudah-mudahan atau semoga. Tapi dalam ayat itu artinya bukan mudah-mudahan lagi, pasti, enggak 100, 1000%. Orang penggemar tahajud, Rabbuka maqaman mahmuda, Allah tinggikan dia punya derajatnya. Siapa saja orangnya, dia mau pedagang, dia mau pengajar, dia pebisnis, siapapun saja, kalau dia gemar tahajud, pasti Allah tinggikan derajat dan kemuliaannya di sisi Allah. Hadirin, orang-orang besar, orang-orang soleh yang menjadi panutan kita, salah satu kegemarannya itu adalah sholat tahajud. Makanya ada tafsir namanya tafsir As-Sofatut Tafasir. Di antara buah karyanya adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menyebutkan 5, ini mengutip hadis Nabi. Dalam hadis Nabi yang mulia, 5 keberkahan orang yang sholat tahajud. Yang pertama apa? Da'bus solihin. Sholat tahajud itu kegemaran orang-orang soleh. Yang kedua, sholat tahajud itu apa? Makfaratun lis sayyi'at. Dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga, manhatul anil ismi, mencegah dari perbuatan dosa. Yang keempat, maqrabatun li rabbi. Salat tahajud itu mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Bagaimana tidak dekat? Karena di jam-jam itu dipastikan kebanyakan orang itu sedang tidur. Makanya kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Di antaranya apa? Ucapan Nabi yang mulia, ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam,
sebarkanlah salam. Hidup di mana saja, sebarkan cinta dan kasih sayang. It'amut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, rajut sambunglah silaturahim. Dan yang keempat, sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah di saat pada waktu itu kebanyakan orang dalam keadaan tertidur. Kalau itu bisa diamalkan, tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Nah, nanti sambungannya, saya maaf lupa suratnya tapi apal ayatnya. Orang yang tahajud itu Allah jaga dia punya kesehatannya, baik sehat lahir maupun batinnya. Ayahanda masih ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Pasti tahu atau pasti pernah dengar. Satu-satunya nabi yang Allah kasih ujian berupa penyakit. Surat 21 surat Al-Anbiya 83 sampai 89. Ketika beliau sakit, tetap beliau sabar, ibadah tidak mengurangi, makin bertambah, dan selalu memohon kepada Allah akan kesembuhan. Di antara doa yang terkenal, wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah ketika Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, Engkau telah memberikan penyakit kepadaku dan aku ikhlas menerima bagian ini. Tapi tetap aku memohon rahmat-Mu, berikan kami kesembuhan, karena Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, setelah ayat itu ayahanda, langsung jawabannya tuh ayat berikutnya apa? Fastajabna lahu, maka Allah kabulkan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Allah berikan kesembuhan kepadanya, tidak cuma sembuh sehat doang, tapi Allah kembalikan buah hatinya. Allah kembalikan hartanya yang tadinya habis dengan harta yang berlimpah ruah. Hadirin, di dalam tafsir, sebelum Allah kasih kesembuhan, namanya sakit kan ada proses berobatnya. Nah, obatnya apa? Hadirin masih ingat? Malaikat diutus oleh Allah, ini di Quran, turun ke bumi, berubah wujud menjadi laki-laki yang tampan, memberikan kabar tentang obat yang harus dimakan atau dijalani untuk kesembuhan, yang menyebabkan Nabi Ayyub cemburu karena begitu ngelihat istrinya sedang berbincang-bincang dengan laki-laki yang tampan, padahal laki-laki itu bukan manusia biasa tapi malaikat yang mulia. Apa kata malaikat Jibril kepada istrinya Nabi Ayyub? 3. Urkud birijlika. Urkud itu asal kata hentakkan kedua kakimu, tapi makna yang secara umum banyak gerak. Banyak gerak. Ayahanda nih yang saya yakin olahraganya bagus, menjaga stamina sehat itu, pasti kita sepakat orang yang banyak jalan, orang yang banyak gerak pasti sehat. Betul ayahanda ya? Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintah banyak gerak, jangan banyak diam. Jalan, berlari, intinya banyak bergerak. Makanya ada makalah al-harakatu barokah. Banyak bergerak itu membawa keberkahan. Di antaranya sehat. Yang kedua apa? Mugtasalun baridun. Goslun itu mandi. Baridun air yang dingin. Mandilah dengan air yang dingin. Bukan berarti nanti ayahanda mandi pagi, bak mandinya dimasukin batu es, bukan. Tapi mandi di waktu yang kalau menyentuh air terasa dingin. Yang dimaksud sunnah Nabi dalam kitab Nurul Yakin, Nabi yang mulia kalau mandi itu sebelum subuh. Dan itu disepakati oleh dunia kesehatan bahwa mandi sebelum subuh itu mandi yang sehat. Dan yang ketiga, wasyarobun. Syarobun itu artinya minum. Yang dimaksud banyak minum air putih.
wasyarobun gitu. Tidak ada debat kalau air putih. Semua mengakui ini air yang bagus untuk kesehatan. Tapi saya ngomong begini ayahanda, Pak Tijo ya, bukan berarti kopi dan susu nggak bagus gitu. Itu bagus nanti dalam hal yang lain gitu. Apalagi subuh pakai susu jahe enak banget itu Pak Haji ya. Nah, ini mah bercanda ya, jangan dimasukin ke hati ya. Ini juga udah alhamdulillah berkah. Jadi kembali lagi, dengan sebab itulah maka Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, saya harus batasi karena waktu kita terbatas. Yang keempat, ayahanda yang dimuliakan Allah adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang berinfak bersedekah, tapi ingat lam yusrifu. Karena saya orang Betawi, jangan jor-joran. Apa tuh jor-joran bahasa Indonesianya? Jangan boros, jangan berlebihan. Ya. Uang ayahanda benar-benar di kantong cuma 5 juta. 5 jutanya dikasih. Sedekahnya dapat pahala apa enggak? Dapat. Cuman dosa sama istri. Uang belanja belum dikasih. Dosa sama anak belum dikasih jajan. Ya, jadi walam yusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Walam yakturu. Tapi jangan lupa juga jangan bakhil, jangan pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi keluarkanlah sesuai dengan kemampuan. Nah, di bagian ini saya langsung kepada poin aja. Ayahanda, sodakoh, ini kata ulama. Selalu saya mengutip kata-kata ulama, bukan kata pribadi saya. Karena kalau kata Gus Baha, dalam menyampaikan agama itu bukan dari kata saya, tapi dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari kaul ulama. Sodakoh hurufnya ada berapa? Sod, dal, kof, ha. Sodakoh 4. Sodnya itu apa? Tasunu ala ahliha min ahwalid dunya wal akhirah. Hisnun apa hisnun? Itu menjaga. Sedekah itu bisa menjaga orang yang bersedekah dari kengerian pada saat di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu nanti hari kiamat. Orang-orang yang bersedekah Allah berikan tempat yang istimewa. Di dunianya orang yang bersedekah selalu dijaga oleh Allah. Makanya di hadisnya banyak as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bahkan di riwayat yang lain as-shadaqatu, sedekah itu tadfa'u min tis'ina. Sedekah itu bisa mencegah dari 90 bala dan musibah. Kemudian dal, shadaqah dal. Dalil itu apa? Dalil itu identitas. Orang yang bersedekah, sedekahnya itu cukup menjadi bukti antorikil jannah, dimudahkannya orang itu masuk ke dalam surga. Makanya orang yang sedekah itu, ada hadis Nabi, orang yang sedekah, ahli sedekah itu qarib minallah, dia dekat dengan Allah. Qarib minal jannah, dia dekat dengan surga. Qarib minan nas, dia dekat dengan manusia. Artinya orang senang kalau orang itu tangannya bermurah hati. Ba'id minanna, dan dia jauh daripada neraka. Kemudian yang ketiga, qop. Qop itu artinya apa? Kurba. Qoroba itu artinya dekat. Orang yang sedekah itu begitu dekat dengan Allah. Makanya di surat 63, surat Al-Munafiqin, 2 ayat terakhir, maaf, nyeselnya orang ketika mau dicabut nyawa cuma satu. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akun minas solihin. Kalau dimaknai begini, maaf ya, saya mau dicabut nyawa sama malaikat maut, dan ingat hadirin,
Yang bisa melihat wujud malaikat maut itu orang yang mau meninggal. Surat apa tuh, Ustaz? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, anggaplah saya udah mau meninggal, sakaratul maut bahasa Arabnya. Istri, anak, mantu, cucu hadir, tangdurun tuh hadir, nemenin. Anak saya mentalkinkan, ayah la ilaha illallah, la ilallah. Karena bacaan terakhir itu la ilaha illallah, jangan baca yang lain. Gitu. Gak mungkin saya udah mau mati, anak saya, ayah baca Al-Baqarah kepanjangan, la ilaha illallah. Atau Allah, Allah, Allah. Mereka hadir dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Tapi ada yang lebih dekat dari istri dan anak-anak. Siapa di situ? Nahnu domir. Maknanya malaikat maut. Walakin la tubsirun. Tapi keluarga yang nemenin saya la tubsirun, gak bisa ngelihat. Yang ngelihat siapa? Yang mau meninggal. Nah, di situ ada dialog tuh. Falaula fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai malaikat, jadi saya mengiba-iba dulu, meminta, menawar. Wahai malaikat maut, jangan sekarang apa nyambutnya. Ditunda barang 1 hari atau 1 jam. Kalau ini jam 5:30, 6:30 dah. Minta ditunda dulu. Seandainya bisa ditunda, fa'as-saddaqo. Saya pasti bersedekah. Di situ enggak ngomong, saya sholat, enggak. Saya baca Quran, enggak. Tapi fa'as-saddaqo. Wa akun minas solihin. Dan saya ikuti jalan orang-orang yang soleh. Makanya sedekah itu bisa menyelamatkan di dunia, di akhirat, dan menjelang kematian. Kemudian huruf yang terakhir adalah hak. Hak itu maknanya adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, 1,5 menit lagi hadirin, masih kaitannya dengan sedekah. Sedekah itu kan berarti memberi. Ada tingkatan-tingkatan pahala sedekah. Ini kata ulama Imam Hafidz As-Suyuti rahimahullah, wa wahidatun bi asratin. Kita sedekah, pahalanya bi asratin, dibalas 10. Kepada siapa tuh ngasihnya? Wahia sahihil jismi. Ketika kita memberi kepada orang yang sehat badannya. Jadi kalau ayahanda lagi berkendaraan, tiba-tiba ada yang minta maaf, misalnya pengamen atau yang meminta-minta, kita kasih, katakanlah 2.000, 5.000 dikali 10, karena badannya sehat. Naik lagi yang kedua, wa wahidatun, 1 kali sedekah bitis'in. Tis'in itu 90. Dari 10 naik 90. Kepada siapa sedekah itu? Wahiyal a'ma wal mubtala. Maaf, kepada orang yang a'ma. A'ma itu buta. Wal mubtala, dan kepada orang yang dapat musibah. Entah itu sakit, kesusahan, atau kematian, sama. Kemudian yang ketiga, wa wahidatun, 1 kali sedekah dari 10 naik 90, sekarang masuk bitis'ina alfan, 900. Bitis'i mi'ati, 900. Mi'ah 100, tis'ah 9, 900. 10, 90, 900. Lebih besar lagi. Kepada siapa? Wahia dzu qarabatin muhtajin. Kalau kita sedekah memberinya kepada kerabat, orang-orang terdekat yang tidak mampu. Dari 900 naik lagi, bimi'ati alaf. Mi'ah 100, alaf 1000, 100.000. Kepada siapa itu sedekahnya? Wahia walidaini. Bil walidaini, kepada kedua orang tua. Jadi memberi kepada orang tua
itu sampai 100.000. Saya waktu menyampaikan ini, di hadapan saya ada kiai ulama kita, Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Allahyarham Al-Maghfurlah, Pondok Pesantren Al-Awabin Depok. Selesai ngaji dipanggil, toh sini. Kalau buat orang tua, tambahin satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Enggak cuma 100.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan yang tidak terhitung nilainya. Nah, yang terakhir, wa wahidatun, satu sedekah 900.000. Kepada siapa? Wahia alimun au faqihin. Bersedekah memberi kepada orang alim dan juga kepada ahli fikih. Nah, terakhir sebagai penutup ayahanda, surat Al-Baqarah 246. Man dalladzi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maukah kamu memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah? Ini Allah yang bicara. Seakan-akan ayahanda di Masjid Al-Ikhwan mau nggak memberikan kepada Allah pinjaman yang terbaik? Kedengarannya janggal. Emang Allah butuh pinjaman? Kan begitu kesannya. Tapi Allah yang ngomong, mau nggak memberikanku pinjaman yang terbaik? Bukan aku yang butuh, kata Allah. Lihat tuh anak yatim, lihat tuh orang miskin, lihat itu para du'afa, orang-orang yang tidak mampu. Bersedekah kepada mereka. Bersedekah kepada mereka sama halnya kamu memberikan pinjaman yang terbaik kepadaku. Langsung Allah jawab, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan balas dengan balasan lipat ganda katsirah, sebanyak-banyak lipat gandanya, tidak bisa terhitung. Makanya hadis Nabi mengatakan, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang orang yang bersedekah, bertambah, bertambah dan makin bertambah. Hadirin, waktunya udah habis. Saya kembalikan, gimana nih ayahanda? Gitu. Kalau boleh nambah 5 menit aja ya, jangan panjang-panjang. Ini ayatnya masih panjang, masih ada 4 lagi. Saya lompat ke ujung aja karena membatasi 5 menit. Nanti lihat di ayat terakhirnya, dari 63 lompat ke 79-nya. 63 69. Nanti ketemu ayat walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yahiru 'alaiha summan wa umyana. Orang yang disayang Allah itu, hadirin, siapa mereka? Orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, dia tidak memposisikan diri, sebagai orang yang tuli dan buta. Nanti bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, itu pada saat Rasulullah di awal-awal menyampaikan dakwah, padahal Nabi langsung yang membacakan ayat-ayat Quran, itu sampai diceritakan menghina nabinya itu, telunjuknya dimasukkan ke dalam telinganya, kemudian lidahnya itu dikeluarkan, ngeledek Nabi. Bahkan dengan ucapan yang tidak santun. Nabi dikatakan penyair, Nabi dikatakan tukang dongeng, Nabi dikatakan orang yang cuman cerita-cerita bualan masa lalu. Nah, itu yang dimaksud, jangan seperti orang yang buta dan tuli. Nanti sambungannya surat 39 ayat 15. Ketika diturunkan ayat Quran, orang itu akan terpecah menjadi 3. Wa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Siapa yang 3 itu? Yang pertama, zalimun li nafsi. Naudzubillah. Makin dolim. Artinya Quran enggak ngaruh untuk dirinya. Makanya ada ayat yang berbunyi
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la tazidu dzalimina illa khasara. Bagi orang yang zalim, Quran itu tidak ngaruh apa-apa untuk dirinya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, muktasid. Nah, muktasid itu orang yang pertengahan. Dia terima Al-Quran, dia beriman kepada Al-Quran walaupun belum sempurna. Yang ketiga, as-sabiquna bil khairat biidznillah. Dengan dia mendengar atau membaca Al-Quran, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Nah hadirin, kalau mau dipanjangkan ini panjang. Ayahanda, Quran berapa ayat? 6.666 ayat. Pembagiannya tahu nggak? 1.000 ayat buat apa? 1.000 ayat buat apa? 1.000 ayat buat apa? Nah, itu harus tahu tuh. Saya bocorin 2 aja ya, karena waktu terbatas. 6.666 ayat, ini Nabi yang bicara. 1.000 ayat bicara tentang perintah, ayat-ayat perintah. Perintah sholat, perintah silaturahim, dan seterusnya. 1.000 ayat bicara tentang larangan. Jangan begini, jangan begitu. 1.000 ayat tentang janji, al-wa'ad. 1.000 ayat tentang ancaman. Sisanya ntar ngundang lagi aja ya. Udah kelar waktu kita, udah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tahtimkan. Langsung doa. Ya, kita tahtimkan dengan doa. Ustadz Imam harusnya yang baca doa ini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan duduk kita bersimpuh di Masjid Al-Ikhwan yang berkah ini, dari mulai sholat sunnah fajarnya, sholat subuh berjamaahnya, membaca aurat, zikir dan doanya, kemudian sejenak duduk di majelis taklimnya, semuanya merupakan ladang pahala dan amal soleh yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ayahanda, istri tercinta, anak, mantu dan cucu keluarga besar kita, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, Allah luaskan pintu rizkinya, Allah muliakan hidup kita dari dunia sampai bertemu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilai karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ahyina alal islami was sunnah wa tawaffana ala taubati wa husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.